didukung oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Petugas gabungan masih bersiaga di sejumlah posko penyekatan di Cilegon, Banten. Dan pelaksanaan sholat Id di Cilegon pun dilaksanakan sesuai protokol kesehatan. Ya, sementara di Cirebon, pelaksanaan sholat Id dilaksanakan di alun-alun Kejaksaan Kota Cirebon. Kita akan bergabung dengan Valentina Chelsea dari Cilegon, Banten dan Sisila Sinabariba dari Cirebon untuk melihat kondisi di sana. Kita ke Valentina Chelsea dulu. Chelsea, bagaimana jalannya pelaksanaan sholat Id di sana? Ya, Gadis dan juga Jason, pelaksanaan sholat Id di alun-alun kota Cilegon di tempat saya melaporkan saat ini sudah berlangsung secara khidmat dan sudah selesai tadi sekitar pukul 7:30 pagi. Tadi sesuai dengan arahan dari pemerintah kota Cilegon, sholat Id berjamaah di alun-alun ini dilaksanakan sesuai protokol kesehatan, di mana hanya ada sekitar 100 hingga 150 jemaah yang melaksanakan sholat Id di hari pertama Idul Fitri di alun-alun ini. Tadi informasi yang kami dapatkan dari Wali Kota Cilegon, Heldi Agustian, dikhususkan yang jemaah yang diperbolehkan sholat Id di sini juga hanya mereka yang bekerja sebagai PNS ataupun juga memang yang tinggal di daerah ini. Sementara untuk di kelurahan-kelurahan lainnya ini hanya diperbolehkan bagi kelurahan yang memang masuk dalam zona hijau COVID-19, sehingga kelurahan yang masuk dalam zona kuning dan bahkan zona merah dipastikan tidak ada pelaksanaan sholat Id secara berjamaah dan dilaksanakan di rumah masing-masing. Malam takbiran kemarin juga kami pantau tidak ada keramaian cukup berarti, karena ini juga sesuai dengan surat edaran nomor 7 dari pemerintah Kota Cirebon untuk menghindari atau mungkin meminimalisir mobilisasi lokal. Dan berikut kita simak bersama pernyataan lengkap dari Wali Kota Cilegon, Heldi Agustian. Masyarakat Kota Cilegon tentunya sesuai dengan surat edaran ini, bagi masyarakat Cilegon yang keluar kota maka harus wajib melapor kepada kelurahan, dan RT RW juga wajib melapor kepada kelurahan apabila warganya, supaya pada saat pulang kita lakukan antigen. Ya, selain itu juga Gadis dan juga Jason dapat kami informasikan bahwa untuk posko pengamanan dan penyekatan di kawasan Cilegon ini juga masih disiagakan, di mana sudah ada penebalan personil sejak H-3 Lebaran, tepatnya di tanggal 10 Mei 2021 kemarin. Jason dan Gadis. Ya, Chelsea, selain mengharuskan untuk melapor kepada RT RW setempat, antisipasi apa lagi yang sudah disiapkan untuk mobilisasi warga yang mungkin terjadi di Hari Raya Idul Fitri di Cilegon? Antisipasi ini sudah disiapkan, diantaranya yang utama adalah penebalan personil di posko-posko pengamanan dan juga Satgas COVID-19 di tingkat RT dan RW. Tadi dikatakan oleh Wali Kota Cilegon, Heldi Agustian, bahwa memang hari ini masih diprediksi kemungkinan masih ada sejumlah calon pemudik yang berasal dari para pekerja ataupun para buruh yang memang berada di Provinsi Banten mencoba untuk menerobos pos penyekatan di posko penyekatan Merak. Namun tadi pagi kami memantau memang di pos penyekatan ini jumlah kendaraan yang putar balik sudah berangsur menurun dibandingkan dengan 2 hari kemarin yang mencapai puncaknya 5 kali lipat dibandingkan hari-hari biasanya, rata-rata ada sekitar 150 hingga 200 kendaraan. Namun antisipasi terus dilakukan, penjagaan pun masih dilakukan bagaimana untuk menghindari mobilisasi dan juga menghindari adanya kerumunan di titik-titik keramaian khususnya seperti di mal, kemudian di pasar, dan Satgas COVID-19 pun siap melakukan penindakan apabila memang dirasa berlebihan kerumunannya, baik itu sanksi lisan ataupun juga sanksi sosial seperti push up dan juga menyanyikan lagu Indonesia Raya. Demikian Gadis dan Jason. Terima kasih Chelsea. Antisipasi dari petugas masih terus dilakukan. Kita ke Sisilia Sinabariba di Cirebon. Sisil, bagaimana pelaksanaan sholat Id di sana? Ya, Gadis dan juga Jason, pelaksanaan sholat Id di Kota Cirebon dipusatkan di Masjid At-Taqwa, tepatnya di halaman Masjid At-Taqwa hingga ke alun-alun Kejaksaan, tepatnya di Jalan Kartini, Kota Cirebon. Pelaksanaan sholat Id pada hari ini digelar secara terbatas namun terbuka untuk umum, artinya
terbatas, kapasitasnya maksimal 50% sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Agama. Pelaksanaan sholat Id di Kota Cirebon memang diizinkan, mengingat hingga saat ini Kota Cirebon masih masuk ke dalam zona aman, sehingga pelaksanaan sholat Id diizinkan untuk hampir seluruh masjid yang ada di Kota Cirebon. Memang tadi kami melihat juga seluruh protokol kesehatan telah diterapkan dengan cukup ketat, bahkan masyarakat yang mengikuti pelaksanaan sholat Id yang dimulai pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat tadi wajib untuk menggunakan masker dan juga membawa hand sanitizer. Para masyarakat atau jemaah yang tadi ikut sholat Id juga wajib untuk membawa sajadah sendiri dan juga mengatur jaraknya tidak lebih atau tidak kurang dari 2 meter. Namun tadi memang ada beberapa evaluasi terkait dengan pelaksanaan sholat Id yang digelar secara terbuka di halaman Masjid At-Taqwa dan juga di alun-alun Kejaksaan Kota Cirebon. Dan ini tadi juga disampaikan langsung oleh Wali Kota Kota Cirebon yang menyebutkan bahwa pengaturan jarak ini masih menjadi hal yang penting dan juga masih perlu dievaluasi lebih lanjut. Namun hal ini masih dapat diatasi karena masyarakat yang tadi mengikuti sholat Idul Fitri bersama tidak melakukan kontak atau tidak berkomunikasi secara langsung dan pasif sehingga ini mengurangi droplet. Namun untuk informasi selengkapnya berikut kita dengarkan pernyataan yang tadi disampaikan oleh Wali Kota Kota Cirebon, Nasruddin Aziz. Dari hasil evaluasi singkat pelaksanaan sholat Id tahun 2021 ini atau 1442 Hijriah ini, protokol kesehatan semua terlaksana dengan baik. Hampir 100% protokol kesehatan dengan baik. Indikasinya adalah semua yang hadir memakai masker. Ya, maskernya pun juga masker yang memang memiliki kualitas yang bagus. Kedua, semua yang hadir itu sudah melalui sterilisasi dengan penyemprotan hand sanitizer. Itu Jason dan juga Gadis, memang ada beberapa hal juga yang nanti akan segera dilakukan oleh pihak dari pemerintah Kota Cirebon, terutama untuk mengantisipasi meningkatnya kasus COVID-19 pasca Hari Raya Idul Fitri dan juga arus balik nanti. Pihak dari pemerintah Kota Cirebon juga akan meningkatkan penyekatan terutama di sejumlah wilayah perbatasan, baik itu antara Kota Cirebon dengan Indramayu, Majalengka dan juga Kuningan. Pihak pemerintah kota juga nantinya akan memperketat dan melakukan monitoring atau pengawasan di sejumlah lokasi-lokasi wisata serta pusat-pusat perbelanjaan ataupun oleh-oleh. Sebelumnya, Jason dan juga Gadis, kami tim liputan dari Cirebon, tim liputan Titik Pantau Cirebon mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin untuk seluruh pemirsa Metro TV. Demikian Gadis dan Jason. Aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Sisilia Sinabariba melaporkan langsung dari Cirebon, Jawa Barat, dan sebelumnya Valentina Chelsea dari Cilegon, Banten.